Nama saya Senihan, kelas 12 MIPA H, absen 30. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek kimia yang berjudul sel volta. Tujuan dari praktek kimia ini adalah selain untuk mendapatkan nilai ujian praktek kimia, selain itu untuk memahami sel volta, mencoba merangkai sel volta, dan menjelaskan cara kerja sel volta. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum ini sebagai berikut: kentang 5 buah, jeruk nipis 5 buah, lalu kabel 6 utas, koin tembaga atau kuning 5 buah, lalu paku sebanyak 5 buah juga, dan lampu LED 1 buah. Lalu ada pisau kecil dan pisau besar. Untuk membuat skemanya nanti saya menggunakan HVS, penggaris, spidol, pulpen, dan pensil. Baik, teknisnya nanti adalah saya akan melakukan pembuatan sel volta dengan langkah-langkah yang seperti ada di buku, paket, ataupun internet. Setelah itu saya akan melakukan pembahasannya setelah sel volta saya berhasil. Selamat menyaksikan. Baik, untuk uji coba yang pertama saya akan menggunakan kentang. Langkah pertama, saya akan memasukkan koin atau menancapkannya ke dalam kentang. Hal yang sama akan saya lakukan dengan paku. Nah, sudah saya tancapkan. Layaknya baterai, saya akan menyirikan kentang-kentang ini dengan kabel. Nah, agar nyala lampunya bisa terlihat, saya akan mematikan lampu ruangan ini. Nah, bisa dilihat, saya akan menghidupkan dan mematikannya supaya lebih jelas lagi. Nah, terbukti bahwa kentang bisa menjadi bahan sel volta. Nah, dari ternyata 3 sudahlah cukup. Baik, sekarang saya akan melakukannya dengan jeruk. Langkah-langkahnya sama saja. Baik, sudah saya tancapkan paku serta koinnya. Agar adil, saya juga akan menggunakan 3 jeruk nipis.
seperti yang saya ekspektasikan, hal yang sama terjadi dengan jeruk nipis. Terlihat bahwa lampu LED-nya juga menyala, walaupun saya menggunakan jeruk nipis sebagai selnya. Baik, uji cobanya sudah selesai. Setelah ini, saya akan membahas percobaan saya yang telah saya lakukan ini dengan skema. Baik, ini adalah skema yang sudah saya buat sebelumnya. Skema ini menggambarkan secara sederhananya reaksi yang terjadi pada kentang dan jeruk nipis tadi. Reaksi ini bernama sel volta. Nah, yang terjadi adalah reaksi redoks, yaitu reduksi dan oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah atom besi atau ferrum yang berasal dari paku besi. Nah, paku besi ini berperan sebagai anoda, yaitu kutub negatif. Nah, lalu di koin, itu kutub tembaganya atau kuningan, itu adalah sebagai katodanya, kutub positif. Nah, seperti yang tadi saya bilang, besinya mengalami oksidasi. Berarti besinya melepas elektron. Dalam hal ini 2 elektron. Elektron tersebut akan diserap atau mengalir ke paku besinya tadi. Lalu dari situ elektron akan mengalir ke kawat, dari kawat ke lampu. Nah, karena elektron mengalir melalui lampu tersebut akan menyala. Nah, lalu elektron akan mengalir terus sampai ke katoda, yaitu si koin tadi. Nah, dari situ elektron akan masuk kembali ke elektrolit atau cairan pada buah. Nah, dari situ ion hidrogen akan mengalami reduksi, kebalikan dari besi. Nah, ion hidrogen, yaitu biloxnya plus, akan menerima 2 elektron, menghasilkan H2 atau yang kita kenal dengan gas hidrogen. Dari situ gas hidrogen akan menguap keluar melalui koin. Nah, selain itu ada juga asam lemah. Nah, asam lemah ini apa? Itu asam yang terkandung di dalam buah-buahan seperti jeruk nipis dan atau kentang tadi. Pada jeruk nipis, asam yang saya pakai atau asam yang terkandung dalam jeruk nipis ini adalah asam sitrat. Sementara pada kentang yaitu adalah asam fosfat. Nah, sebenarnya jenis asam lemah itu tadi seperti asam fosfat atau asam sitrat tidak berpengaruh besar terhadap terang lampu tadi. Yang berpengaruh adalah jenis katoda dan anoda. Nah, jika saya misalnya menggunakan keduanya besi, reaksi tersebut berdasarkan kasat mata harusnya berjalan. Namun sebenarnya tidak, karena potensial reduksinya sama, sehingga seakan-akan mereka saling berkompetisi untuk mengalahkan. Tapi karena seimbang, tidak terjadi reaksi reduksi. Nah, itulah pembahasan yang bisa saya berikan. Nah, sekarang kesimpulan yang saya bisa ambil dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya mengetahui dan saya bisa menyimpulkan bahwa sel volta adalah suatu reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi pada suatu kondisi di mana terjadi oksidasi dan reduksi, dan pada reaksi tersebut terjadi aliran elektron sehingga bisa disebut sebagai elektrokimia. Yang kedua, jenis buah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap intensitas lampu. Yang berpengaruh adalah jenis elektroda yang saya gunakan. Yang ketiga, jenis asam atau kepanjangannya dari jenis buah tidak berpengaruh juga terhadap terang lampu. Dan yang terakhir, yang keempat, banyak buah atau jumlah buah berpengaruh terhadap terang lampu. Semakin banyak buah, semakin terang juga nyala lampunya. Baik, saya rasa itu saja kesimpulan yang bisa saya ambil dari uji coba praktikum ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertindak ataupun berkata. Sekian dan terima kasih.